warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Deka. Kali ini Deka mau nge-review SAF bootleg Kamen Rider yang lagi anget-angetnya. Ini dia SAF Shinchoku Seiho Kamen Rider Agito. Jadi ini aku dapat di Tokped sekitar harga 230-an. Kalau buat bootleg SAF Kamen Rider sendiri pasarannya 200-300an ya. Jadi kalau kalian nemu di atas 300 kayak 400 gitu buat sekelas bootleg, menurut kita agak kemahalan. Dan ini buat bedanya sama SAF yang asli, Shinchoku Seiho yang asli, di sini ada logo Bandai-nya. Untuk yang lain-lain sekilas mirip aja sih sama yang orinya. Dan ini aku make Sodo Agito buat nanti perbandingan kayak detail atau pen sama versi SAF bootleg ini. Soalnya bootleg kan pasti nanti ada kayak miscolor apa detail yang salah-salah gitu. Ini buat kalian yang penasaran sama review Sodo Agito bisa lihat di sini. Dan ini sebenarnya mau bikin perbandingan sama bootleg SAF Kuga Rising Mighty yang pernah aku review dulu. Cuman barangnya ketinggalan di kos, jadi nggak bisa bikin perbandingannya, mungkin lain kali aja. Dan yang namanya Agito pasti identik dengan cahaya. Oke, langsung kita review aja. Oke, ini dia SAF Kamen Rider Agito. Sini ada gambar Agito, made in China. Nah, kalau yang ori di sini seharusnya ada logo Bandai-nya. Kosong. Di sini ada tulisan Masked Rider Agito Ground Form. Kosong. Di sini juga sama seperti sebelah tadi, Masked Rider Agito Ground Form. Sekarang kita buka. Ini dia SAF Agito. Kayak gini wujudnya pas baru dikeluarin dari boxnya. Dan di dalamnya ini optional partnya, kepala pengganti sama 3 pasang tangan. Ini kepalanya yang mekar, yang tanduknya mekar. Ini ada lagi di dalamnya. Ini manual. Nah, ini manual kayak bongkar pasang tangannya gitu, bongkar pasang kepalanya, sama ini pundaknya bisa dilepas. Ini kita kesampingkan dulu kotak-kotaknya, opsionalnya nanti. Jadi ini dari kotaknya sendiri cuman segel solasi ya. Ini sebelumnya udah aku buka, jadi udah agak kayak gini solasinya. Kita bahas pennya dulu. Warna emas, silver, warnanya kayak metalik gitu. Hitamnya biasa. Nah, yang paling parah itu di SAF Agito ini belnya. Dia itu pakainya part clear, jadi kayak transparan gitu. Ini beberapa ada mispen juga. Kayak di sini ini warna emas. Terus di sini ada lagi ini. Terus di belakang ini ada lagi. Di punggungnya kelihatan kayak lecet-lecet. Terus di kepalanya ini yang kayak titik biru itu, yang di bagian silver ini dia nggak lurus, agak miring gitu. Dan bagian matanya ini visor merahnya nggak menyeluruh, jadi bagian sini agak buram. Harusnya kan kayak gini nih Sodo Agito buat perbandingan aja. Harusnya merahnya menyeluruh kayak gini, tapi ini malah agak buram gini. Jadi kalau dari depan kesannya kayak lonjong.
Terus tanduknya, nah ini tanduknya kendor gitu, ini kelihatan ada jarak, nggak rapet. Kalau dari depan nggak kelihatan sih, dari jauh juga nggak kelihatan, cuman kalau pas megang langsung dekat-dekat gini, lihat dari samping kelihatan banget itu ada rongga-rongganya. Terus ini bagian mulutnya, dia kayak tumpul gitu, seharusnya itu kayak gini, tajam-tajam, sedangkan ini tumpul. Detail belnya sendiri sebenarnya udah lumayan, cuman pennya ini parah banget. Artikulasi kepala lumayan luas ya, lehernya juga bisa digerakin. Ini pundaknya bisa di kayak gini, gerak naik turun, putar. Nah pundaknya ini rawan lepas, penyakitnya sama kayak SAF Kuga bootleg. Ini ada joinnya. Ini kalau joinnya hilang udah nggak bisa lagi dipasang, soalnya kecil banget joinnya. Di Kuga bootleg kasusnya kebanyakan kalau lagi apes baru beli, joinnya udah patah duluan. Ini karet bawaannya malah jelek gini, berantakan. Nah joinnya tuh kayak gini, kecil banget. Ini bisa ada artikulasinya, muter gini, makanya pundaknya luas buat gerak-gerakannya. Terus artikulasi badannya ini F-Crunch, bunyinya krek-krek gitu ya, dia kayak SF Kuga juga sih, apa gimana, sendinya tuh seret banget, jadi malah kesannya kayak suara tulang patah ya. Kalau nggak biasa emang ngeri sih, tapi udah biasa ya biasa aja. Ini pinggangnya, yang ini di bawah belnya, ini F-Crunch, ini pinggangnya. Terus tangannya bisa diputar. Nah ini bagian karet dari Shinseiko Seiho yang bootleg, dia itu renggang kayak gini, nggak rapet, jadinya joinnya kelihatan banget tuh. Kan harusnya kalau yang ori itu sini join sama karet ininya nyatu, ketutupan, jadi nggak kelihatan. Ini kelihatan banget pergelangan tangan, joinnya kelihatan tuh. Bisa mutar, bisa kayak maju mundur juga, swivel arms, ngikutin joinnya itu. Terus kaki, paha, ini juga ada kayak rongga-rongga, dia nggak rapet ya, kasusnya sama kayak tangannya ini, karetnya nggak rapet. Nih rongga-rongganya, joinnya kelihatan. Ini juga joinnya kelihatan, ini bagian lutut, jadi ininya kayak nonjol banget kelihatannya, bagian lutut, lindungnya, bagian telapak kaki bisa diputar kayak gini tuh. Terus ini ujung kakinya bisa ditekuk, dan lucunya juga bisa ditekuk ke bawah kayak gini.
Ini sol sepatu bawahnya logo gitu. Dan ini di badannya ada beberapa kayak baret-baret lecet gitu ya, kayak lecet-lecet gitu. Ini di pahanya juga ada. Nih kayak retakan-retakan gitu, cuman karena warnanya hitam jadi nggak terlalu kelihatan. Ini retakan-retakan kesannya malah kayak burning foam, padahal ini ground. Buat artikulasi dan painting kayak gitu. Ini kurang lebih mirip sama Kuga yang gue review dulu ya. Baik ini karet-karetnya nggak rapat, terus join pundaknya juga rawan copot. Paling parah ini bel sama visor matanya. Sekarang coba kita buka optional partnya dan pasang ke bodinya ini. Ini masih segelnya belum kubuka. Bukanya cuman kayak gitu doang, nggak ada. Kalau yang tadi kan ininya ada segel isolasi, ini cuman tinggal tarik aja. Ini kepalanya kurang lebih sama kayak yang di main bodinya, cuman bedanya ini versi tanduk mekar. Ini juga kendor tuh, nggak rapet, ada sela-selanya kelihatan, tapi nggak kendor ternyata. Kalau ini tadi kan kendor banget. Nah, ini ternyata nggak, lebih rapet. Mulutnya sama aja, tumpul, nggak lancip kayak yang aslinya. Ini sodo buat perbandingan. Ini bagian warna birunya juga agak melenceng dikit di kepala. Visor sama aja, nggak menyeluruh, jadi agak buram dan kesannya kayak lonjong matanya. Ini tangannya tadi dapat 3 pasang. Kita taruh dulu aja semuanya. Dan coba buat ganti kepalanya, tinggal tarik aja. Ternyata nggak susah buat narik kepalanya. Kalau di Kuga itu buat nariknya agak-agak ngeri gitu sih. Joinnya di sini kepalanya. Apa ini? Apa ini? Joinnya di kepala sini. Kukira di sini juga ada. Berarti harus nyopot yang dari sini. Alah, bootleg. Oke, ini konyol. Jadi bal joinnya ini bukannya ada di kepalanya, di badannya, tapi malah nyangkut di kepalanya. Jadi kukira itu setiap kepala ada bal joinnya sendiri. Ternyata cuma satu, dan berarti ini emang bawaan dari badannya. Dan entah kenapa tadi malah nyangkut di kepalanya dan harus susah payah buat diambil dulu. Tadi aku cuma narik pakai ini sih, karena pakai tang kegedean, nggak nemu penjepit yang lain, pakai ini penjepit buku tarik, dan voila, ini dia joinnya. Oke, ini tadi kepala yang bawaan bodinya. Sekarang kita coba ke kepala opsionalnya yang tanduk mekar. Ini kok bootleg ada-ada aja, kok nyangkutnya di kepala gitu loh. Pantas aja tadi aku heran kok di Kuga joinnya ini, join lehernya ini ada di badannya, sedangkan di Agito kok di kepala. Terpasang apa susah apa enggak? Ya. Oke, ini konyol lagi masalah di kepala. Ternyata bolongan dari kepala opsionalnya ini lebih kecil dari kepala yang asli. Jadi mau nggak mau tadi aku bolongin lagi pakai pensil biar lubangnya lebih gede buat masang join lehernya.
Sumpah sih ini bagian kepalanya bikin emosi nggak masuk-masuk. Demi apapun ini kepalanya bikin emosi, bikin capek. Mau nggak mau kita harus bolongin kepalanya ini, bolongannya biar ball jointnya bisa masuk. Ya ini agak berantakan gara-gara tadi buat congkel-congkel kepalanya. Dan akhirnya kepasang juga. Ya Allah, ini gitu kolot banget kepalanya. Ya beginilah kepalanya. Benar-benar butuh usaha, bukan usaha lagi, usaha ekstra buat masang kepalanya ini. Aku kira tinggal copot, pasang, dan ternyata nggak semudah itu. Dan buat tangannya semoga nggak terjadi hal yang sama. Oke, copotnya mudah. Ini tangan opsional yang terbuka, pose tangan terbuka, coba kita pasang. Alhamdulillah, ternyata mudah, nggak kayak kepalanya. Ya tangannya tinggal copot pasang aja. Halo manusia. Ini ada mispen. Ini tangan satunya. Ini pose khasnya gitu. Ya, nggak separah kepalanya. Overall SHF Akito bootleg ini buat kelas bootleg lumayan ya, worth. Cuman minusnya itu yang paling kelihatan itu belnya sama visor matanya. Matanya kayak lonjong, belnya warna clear. Dan buat ganti kepala butuh usaha ekstra. Buat kalian yang mungkin mau repot-repot buat ganti part kepalanya, nggak kusaranin beli nih, sumpah bikin emosi. bootleg. Tapi buat keseluruhan jadi bootleg ini udah lumayan dengan harga 200-an yang terbilang terjangkau ya. Ya harga sebanding dengan kualitas barang lah. Ya itu dia reviewku mengenai SHF Kamen Rider Akito bootleg. Sampai jumpa di review-reviewku selanjutnya, dan sehabis ini nanti bakal ngeliatin pose apa aja yang bisa dipakai sama SHF ini.